Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Intania Ila Ayu Anggraini dengan NIM 213141088 dari kelas 1C program studi PGMI. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester 1 dengan mata kuliah Al-Quran yang dibimbing oleh Ibu Anisatul Barokah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dengan 3 topik. Yang pertama yaitu kemukjizatan Al-Quran, yang kedua yaitu qasas Al-Quran, dan yang ketiga yaitu amsal Al-Quran. Pertama yaitu kemukjizatan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penutup para nabi. Beliau dikaruniai Al-Quran sebagai mukjizat yang sangat mulia. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah keistimewaan dan kehebatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran risalah dan ajarannya. Apakah semua hal dapat dikatakan sebagai mukjizat? Oh, tentu tidak. Mukjizat memiliki syarat-syarat. Apa saja sih syarat-syarat mukjizat? Yang pertama, hanya Allah yang sanggup menciptakannya. Yang kedua, mukjizat biasanya di luar kebiasaan manusia biasa atau di luar sunatullah. Yang ketiga, sebagai pembuktian kebenaran. Keempat, terjadi pada saat seorang nabi mengaku kenabiannya dan kerasulannya. Dan yang kelima yaitu mukjizat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul dan tidak ada yang mampu mengalahkannya. Lalu, apa saja sih macam-macam mukjizat? Mukjizat menurut ulama itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu mukjizat hissi, yang kedua yaitu mukjizat manawi. Yang pertama, mukjizat hissi, yaitu mukjizat kasat mata yang dimana mukjizat ini bisa dilihat, dirasakan, didengar oleh manusia biasa. Contohnya peristiwa terbelahnya Laut Merah. Yang kedua yaitu mukjizat manawi. Maknawi atau tidak kasat mata, artinya perlu pemahaman tersendiri untuk mampu memahami mukjizat tersebut. Contohnya Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lalu apa saja sih aspek yang menjadikan Al-Quran itu sebuah mukjizat? Yang pertama, Al-Quran dari sisi bahasa atau uslub, maksudnya adalah bahasa yang digunakan sangat indah, otentik, dan tidak akan ada yang mampu menirunya. Keistimewaan bahasa Al-Quran itu seperti apa sih? Yang pertama yaitu keindahan dan kelembutan bahasa Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran memiliki keserasian dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu sesuai dengan akal dan perasaan manusia atau fitrah. Keempat, keanekaragaman susunan kalimat di dalam Al-Quran. Kemudian kelima, terdapat penjelasan dari setiap kata bersifat umum. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu Al-Quran memiliki bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Kemudian aspek yang kedua yang menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat yaitu isi atau kandungan Al-Quran yang universal. Al-Quran di dalamnya mengandung perkara gaib, ilmu pengetahuan, dan sumber hukum. Semua nabi dan rasul memiliki mukjizat masing-masing dan setiap mukjizat tergantung pada masa dan tergantung dari kondisi lingkungan sekarang. Rangkuman dari materi kemukjizatan ini adalah yang pertama, mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teragung Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran terletak pada keindahan gaya bahasa dan isi kandungan. Yang keempat, isi Al-Quran tentang ilmu pengetahuan tidak terbantahkan dan selalu terbukti. Yang kelima, keaslian Al-Quran dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan hari akhir. Isi qasas Al-Quran. Al-Quran menurut etimologi, qasas Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari kalimat yaitu qasas dan Al-Quran. Kata qasas yang berarti kisah, cerita, ataupun khayat. Sedangkan menurut terminologi Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa qasas Al-Quran sebagai perkumpulan perkataan yang memuat petunjuk yang membawa manusia kepada jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada kebenaran serta memerintah untuk mencari keselamatan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dan contoh qasas yang terdapat dalam Al-Quran.
Yang pertama yaitu qasas para nabi yang terdahulu seperti menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa nabi, mukjizat-mukjizat nabi, ataupun dalam Al-Quran dijelaskan tentang kisah-kisah nabi terdahulu seperti Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Hud, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu kisah-kisah yang menggambarkan pribadi-pribadi yang bukan nabi. Seperti halnya contoh dalam Al-Quran terdapat sebuah cerita tentang Ashabul Kahfi, Zulkarnain, Luqman Hakim, dan lainnya. Untuk yang ketiga yaitu kisah-kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti terjadinya perang Badar, perang Uhud, perang Bani Nazir, dan lain sebagainya. Lalu apa sih manfaat dari kita mengetahui qasas dalam Al-Quran? Karena di dalamnya menjelaskan pertama asas-asas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memusnahkan kebatilan bersama orang-orang pembelanya. Yang keempat, qasas Al-Quran dapat menarik para pembaca dan pendengar. Yang kelima, dapat mengambil pesan dari kisah-kisah tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah dari pengulangan qasas Al-Quran yaitu kita dapat menguatkan kadar keimanan kita. Kita dapat menguatkan kesadaran kita dari adanya kisah-kisah dalam Al-Quran tersebut. Kita juga dapat mengambil sebuah ibrah atau pelajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, yaitu dengan kegigihannya, dengan kesabarannya, dan ketawakalannya kita dapat menghidupkan hal tersebut dalam diri kita, yaitu amsal Al-Quran. Definisi amsal Al-Quran secara etimologi, kata amsal adalah bentuk jamak dari masal, misil, dan masil yang artinya sama dengan syabah, syib, baik lafal maupun makna. Pengertian amsal secara terminologi adalah beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, menurut Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Mana Al-Qatan, amsal adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal abstrak dengan bersifat indrawi, atau mendekatkan salah satu dari dua hal yang indrawi atas lain dengan menganggap yang satu sebagai yang lain. Yang kedua, menurut Asyuyuti dalam Al-Itqan, amsal ialah mendeskripsikan makna yang abstrak dengan gambaran yang konkret karena lebih mengesankan di dalam hati, seperti menyerupakan yang samar dengan yang tampak, yang gaib dengan yang hadir. Jenis amsal Al-Quran dibagi menjadi tiga. Yang pertama amsal musoroh, yang kedua amsal kaminah, dan yang ketiga amsal mursalah. Yang pertama amsal musoroh, maksudnya sesuatu yang dijelaskan dengan lafal masal atau dengan sesuatu yang menunjukkan tasbih, penyerupaan. Amsal ini seperti hanya ditemukan dalam Al-Quran dan berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, Allah menyebutkan dan masal air dan api untuk menggambarkan yang hak dan yang batil pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Yang kedua yaitu amsal kaminah, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna yang indah, menarik dalam redaksinya, singkat, padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Contohnya, yang pertama, ayat-ayat yang senada dengan suatu ungkapan. Contoh ungkapannya, sebaik-baiknya perkara adalah tidak berlebihan, adil, dan seimbang. Seperti firman Allah pada Quran Al-Isra ayat 110 tentang sholat. Yang kedua, ayat yang senada dengan ungkapan. Contoh ungkapannya yaitu orang yang mendengar itu tidak sama dengan yang menyaksikannya sendiri. Yang ketiga, ayat yang senada dengan ungkapan.
seperti ungkapannya, contoh ungkapannya yaitu seperti yang telah kamu lakukan, maka seperti itu kamu akan dibalas. Yang keempat, ayat senada dengan ungkapan. Contoh ungkapannya yaitu orang mukmin tidak akan masuk 2 kali di lubang yang sama. Untuk jenis amsal yang ketiga yaitu amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafal tasbih secara jelas, tetapi kalimat itu berlaku sebagai masal, seperti yang pertama, sekarang ini jelaslah kebenaran itu pada Quran surat Yusuf ayat 51. Yang kedua, tidak ada yang akan bisa menyatakan terjadinya hari itu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Najm ayat 58. Contoh yang ketiga yaitu telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Quran surat Yusuf ayat 41. Unsur-unsur amsal Al-Quran. Adapun unsur-unsurnya menurut Balaghah adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada musabah yang diserupakan atau diumpamakan. Yang kedua, harus ada musababih, asal penyerupaan. Yang ketiga, harus ada waju syabah, yaitu segi persamaan. Untuk yang keempat, harus ada adat at-tasbih atau kata yang digunakan untuk menyerupakan. Sekian sedikit penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.